Halo teman-teman. Nah, ini kita hari ini mau menuju ke Gilimanuk. Nah, kita nih tadi baru berangkat dari Jimbaran. Nah, sekarang kita menuju ke Gilimanuk. Tapi sebelum ke Gilimanuk kita ketemu teman kita dulu yang udah nunggu di Alfamart. Nah, ini sekarang sekitar jam 6 pagi. Nah, kita menuju ke Bromo hari ini, teman-teman. Nah, estimasi kita itu sampai di Bromo sekitar jam 5 sore sih. 5 sore. Nah, ini nih kalau misalnya kita jalan terus, itu kalau di map estimasi durasi perjalanan tuh 9 jam, teman-teman. Itu belum termasuk sama penyeberangan ya. Penyeberangan sama nunggu kapal. Nah, kalau misalnya nunggu kapal, kapal kan ya bilanglah sejam setengah lah ya, sejam setengah. Duh. Wih, itu bus ngeri banget, teman-teman. Barusan hampir kena kita loh. Itu memang kalau kita nyetir motor nih harus hati-hati banget ya, teman-teman ya. Kalau ngantuk mendingan kita berhenti dulu deh. Gara-gara sedetik 2 detik urusannya panjang nanti, teman-teman. Nah, itu dah. Jadi tadi apa ya? Oh ya, durasi perjalanan ya kan. Nah, durasi perjalanan kita nih kalau misalnya nyebrang kapal itu kan 1 jam. Terus bilanglah setiap kurang lebih 3 jam lah ya. 3 jam, nggak, jangan 3 jam. 3 jam sih kelamaan sih ya. Bilanglah setiap 2 jam lah ya. Setiap 2 jam kita break dulu. Break sekitar 15 menit lah ya. Berarti kalau durasi perjalanan 10 jam lah, bilang 10 jam itu 5 kali istirahat, teman-teman. Nah, 5 kali istirahat kurang lebih sejam lah ya totalnya. Jadi 10 jam ditambah 1 jam 11, ditambah ya foto-foto sejam juga lah ya. Berarti 12 jam, teman-teman. Jadi kalau kita berangkat dari Jimbaran kurang lebih berangkat dari Jimbaran jam berapa tadi? Jam 6 sampai Bromo jam 6 sore, teman-teman. Nah, ini kita lihat lah ya, hari ini kita nyampe Bromo jam berapa nih. Nah, sekarang nih kita udah di dekat pantai Yehleh. Nah, bener gak tuh pronunciation-nya tuh? Yehleh. Nah, ini nih sebelah kiri tuh pantai tuh, teman-teman. Nah, ini pantai tuh sebelah kiri tuh. Ini kalau pagi-pagi cakep banget ya. Kalau pagi-pagi cakep banget ya. Kayak pas cuaca hari ini juga cerah gitu kan, teman-teman. Wih, mantap memang. Nah, itu tadi bus lewat lagi, teman-teman. Ngeri banget, teman-teman. Kalau kita nyetir motor nih itu harus fokus, teman-teman. Tuh yang sebelah kiri juga ini ada motor kan. Nah, di depan bus nih itu kalau kita nyalip, teman-teman, itu jangan asal sembarangan, teman-teman. Ini kita harus pastiin dulu di depan tuh benar-benar kosong ya kan. Nah, kalau udah kosong baru kita ambil. Nah, terus juga teman-teman kalau misalnya gue naik motor itu gue sih nggak gitu suka ngebut, teman-teman. Kalau touring lah ya, touring tuh gue nggak suka terlalu ngebut gitu loh. Jadi kecepatan rata-rata ya maksimal bisa 90 memang, tapi jarang banget. Tapi kalau di jalan kayak gini nih,
ini paling ya 60 lah sambil lihat pemandangan ya kan. Nah, bisa ngelihat pemandangan, bisa ngelihat apa namanya rumah-rumah sekitar gitu. Jadi lebih enjoy sih kalau misalnya kita itu apa naik motor jalan-jalan touring nih, itu ya nggak usah ngebut-ngebut teman-teman. Selain safety kita juga bisa lihat pemandangan. Nah ini gue mau nyusul apa namanya truk yang di depan nih kan. Nah itu nggak asal ambil jalan aja. Ini kan ada garis kuning tuh yang lurus. Nah itu sebenarnya nggak disarankan buat kita itu nyalip teman-teman. Itu memang sengaja udah didesain garis kuning lurus tuh nggak boleh kita nyalip gitu. Nah ini kalau misalnya udah kosong banget, baru dah kita ambil jalannya gitu teman-teman. Nah terus apa namanya kita tetap harus hati-hati sih, hati-hati kecepatan gak usah terlalu ngebut ya kan. Nah terus di sini nih kecepatan gue 60 teman-teman. 60 itu ya konsisten di 60. Selain itu juga apa namanya bensin juga irit teman-teman. Jadi kalau kecepatan kita itu apa namanya stabil, itu bensin kita irit teman-teman. Jadi konsumsi bensin kita itu kalau motor gua nih yang ADV 160 itu di odometernya tuh per liter ya kan. Itu di situ 44 kilometer per liter. Nah, itu ya apa namanya kalau misalnya kita terlalu ngegas ya memang bakal boros banget ya kan. Ya so far sih apa namanya kalau nggak terlalu ngebut ya bensin pasti intinya sih lebih irit gitu teman-teman. Nah ini apa namanya ngomong-ngomong soal motor ya kan. Motor gua nih itu apa tangkinya bisa berapa liter ya kalau nggak salah 8 liter gitu, 8 liter ya kan. Jadi kalau misalnya tadi di Odo 44 bilanglah 40 apa namanya kilo kan per liter kan. Berarti bisa 320 kilo satu kali isi bensin gitu. Jadi apa namanya cukup lah. Jadi kita kalau jarak lagi touring kayak gini nggak terlalu was-was kehabisan bensin gitu. Terus apa namanya ini teman-teman nih kita mau salip truk ini nih. Nah itu tuh kalau gue pastiin di depan tuh kosong lah ya gitu teman-teman. Untuk apa namanya road safety ya kan, road safety ini sebenarnya banyak sih yang perlu, yang gue juga sebenarnya bukan yang paling tahu tentang road safety ya. Cuman ya intinya sih kita tetap harus patuhi lalu lintas lah ya, rambu-rambu lalu lintas. Oh ini di sebelah kanan nih ada apa namanya anak-anak lagi apa namanya tuh lagi apa ya itu namanya tuh ya, lagi pagi-pagi hari Sabtu padahal ya mereka masih pada semangat. Kayaknya mungkin persiapan ini ya, persiapan 17-an kali ya. Bentar lagi kan 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia ya kan. Nah, mungkin mereka mempersiapkan buat upacara mungkin gitu. Nah ini kita sebentar lagi udah mau sampai di Gilimanuk teman-teman. Nah ini apa namanya
di Gilimanuk nih kita belum beli tiket teman-teman. Kita tuh beli tiket di tempat aja di sana. Jadi kita apa namanya nanti masuk aja ke dalam pelabuhan, bayar parkir kan 2.000 tuh. Nah, terus nanti apa namanya kita beli tiketnya di dalam pelabuhan aja. Ya kalau apa namanya sebenarnya sih nggak jauh beda lah ya, nggak jauh beda beli tiket offline sama offline harganya gitu. Nah, kalau misalnya gue sih agak ribet sih kalau, aduh, ngeri-ngeri sedap memang nih. Nah, ini apa namanya? Gue juga di sini lagi ngebut nih, ya kan. Tapi ya jangan diikutin teman-teman. Kalau kalau misalnya apa namanya, eh no, apa namanya kita kita nyalip tuh, ya hati-hati lah ya. Jangan terlalu dipaksain lah. Nah, oh iya, ngomong-ngomong soal tiket, tiket di Gilimanuk nih bisa kita beli online juga di aplikasi namanya Verizi, teman-teman. Nah, aplikasi Verizi ini kalau misalnya kita mandiri belinya, maksudnya kita beli sendiri, nah itu apa namanya kita harus ngisi data diri, terus kita ribet lah. Maksudnya ya kalau teman-teman mau sih ya silakan aja sih, itu opsional gitu. Kalau gue secara pribadi lebih suka offline aja. Memang harganya pasti lebih mahal sedikit, cuman gue udah nggak repot ngisi apa namanya data diri, terus juga jadwal keberangkatan. Nah, ini udah deket banget sini, ini udah deket Gilimanuk. Apa namanya? Terus apa? Gua udah nggak ribet. Ada monyet-monyet tuh. Daerah sini banyak monyet teman-teman. Nah, ini nggak kenapa ya bisa banyak monyet ya? Mungkin banyak yang ngasih makan gitu. Jadi naik apa yang lewat tuh suka ngelempar makanan mungkin. Nah, ini udah dekat nih ke pelabuhan nih teman-teman. Nah, terus apa namanya eh, kalau tiket itu penyeberangan 160 ya, 60. Kalau nggak salah 60 ribu teman-teman. Kalau motor, iya gitu. Nah, ini kita udah di mana namanya, udah di eh, pelabuhan. Ini kita antri nih di depan kita nih ada klub motor dari Bali. Mereka kayak itu lagi touring juga mereka. Nah, jadi kita nyebrang bareng. Terus nah ini kita dicek boarding pass kita nih. Boarding pass kita dicek. Terus apa namanya, habis dicek kita udah bisa langsung apa diarahin. Nanti di depan kita diarahin sama apa namanya penjaga armada lah ya, penjaga apa namanya pelabuhan lah ya, nggak tahu deh apa namanya itu. Itu kita diarahin nanti dapat kapalnya yang mana gitu. Pak, parkir di sana ya, kiri nanti Pak ya. Kiri, Pak. Kiri nanti. Oke. Sana. Pak, motor kemana, Pak? Sini.
ini kita udah masuk kapal teman-teman. Kita udah diarahin buat parkir di sebelah kanan nih. Nah ini motor semua. Jadi truk-truk dulu, mobil pokoknya kendaraan besar dulu yang masuk. Baru terakhir motor yang isi sisa space-nya gitu teman-teman. Nah ini masih ada space di depan kan. Jadi dimaksimalin gitulah space-nya biar muatan lebih banyak gitu. Nah ini gue disuruh ke depan nih. Nah, tuh gue isi space-nya di situ. Ya ngepas banget sih. Jadi buat jalan lewat tuh ya agak ngepas lah. Iya. Wah, cuacanya mantep banget ini. Belakang kita. Dalam. Luar aja ya panas. Panas. Ya nggak? AC. AC ya. Nah ini Pak. Kopi. Sini pun boleh. Mantap. Yuk. Kamu kopi? Mau kopi? Enggak dulu. Mau makan nanti. Mau nyari makan. Good day. Mau good day. Aku pesan lah ya. Aku pesan dulu ya. Lih, atau ganjel pop mie dulu mau? Wih, Terlalu berat? nanti aku. Aku ganjel dulu ya. Kamu apa ya? Tiba-tiba getar juga nih. Kopi. Good day deh. Berapa? Berapa satu? Kudenya 10.000. Satu deh. Pop mie berapa? Kopinya 15. Sama pop mie deh. Siap. Yang rasa apa silakan. Pedas itu. Iya. Makin pedas makin nikmat. Siap. Waduh, nggak ada uang kecil ininya deh. Dapat. 25 jadinya. Ya. Makasih. Toiletnya di mana? Di belakang itu turun. Turun ya? Sama aqua deh. Sama apa? 10.000. Yang dingin itu di kulkas. Udah ini aja, nggak dingin. Kalau di Banyuwangi makannya apa ya? Enaknya? Banyak. Apa tuh? Maksudnya apa yang kira-kira wajib makan Apa nih Banyuwangi iki? Apa? Banyuwangi? Saya mau ke Bromo tapi lewat Jember. Tapi kalau bisa di Banyuwangi makan dulu gitu. Makan. Yang di. Apa ya? Mau lewat mana sampai? Mau Jember. Mau ke Bromo tapi lewat Jember. Arah Makan selatan berarti. iya, arah selatan. Makan apa itu? Bakso atau apa gitu? Ini wetan. Lore Peturongan. Oh, itu. Makan apa itu? Timur. Ada yang terkenal nggak makanan? Kalau buat anak-anak muda sih itu sering ngewetan itu Catat dulu. kayak restoran itu. Wih, mana tadi handphone? Seri Wewetan, Srengenge. Srengenge. Satu arah dari satu arah.
barat jalan. Srengenge Wetan. Wetan. Ya. Oh, ini. Nah, itu. Oh. Makanannya, oh ini ya. Ya, Oh, ada bakso juga, macam-macam soto gitu ya. ada. Oh iya. Boleh dah nih. Pokoknya setelahnya lampu merah sedikit ke selatan. Ini iya. Pas cocok nih. Iya, satu arah. Arah-arahnya cocok. Iya, satu arah. Tak simpan. Deket. Sini. Srengenge Wetan. Save. Oke, mana sih? Save. Makanan. Oke. Share. Oke. Siap. Oke. Kasih Mas. Banyu kemerocok banyu kayu. Kemerocok nih. Kemerocok antara banyu. Ini HP menyesuaikan ya. Hui. Rekam. Campur aduk aja. Kita makan pop mie dulu. Ya, berarti yang rame aja ya. Kalau misalnya kita lihat rame, berhenti dulu. Nggak mesti rame juga. Waktu kita di Sembalun gimana? Yang makan siang nggak rame, tapi kan asik kan. Oh. Iya. Kamu kayak yang di apa namanya betutu gitu. Pop aja oke. Nasi padang pun oke. Nasi padang yang ada ayam pop, kalau nggak rendang gitu yang pedes-pedes. Itu rendang? Nah, Rendang. Wih, mantap kali. mari kita cari padang aja ya. Nggak Padang lah, ibaratnya entah Celayam gitu kan. Pokoknya pinggir jalan. Kan kita langsung tujuan kan. Apa nanti seru? Kita harus cek hotel kita nanti di mana. Ya. Di kapal. Aku ngelihat kayak konten-konten Masrang gitu kan. Dia lebih sering dapat hotel atau penginapan murah ketika itu go show langsung daripada aplikasi. Oh gitu. Beberapa kali dia dapat kayak gitu kan. Ya kita sesuaikan nanti kan. Aku mengurangi sekarang minuman gitu. Dulu aku tiap hari. Maksudnya ya kayak gini. 2 bulan ini aku udah nggak lagi, tapi aku kopi pahit sekarang sama teh pahit, teh tawar. Berarti nggak pakai gula gitu. Kalau memang harus white coffee, aku yang less sugar. Ada kan white coffee kan less sugar. Kenapa itu? Perutku nggak tahu kok 6 bulan belakangan ini kok cepat kali gemuk gitu loh. Malas aku beli celana lagi. Nah ini teman-teman, gua udah bisa turun dari kapal. Nah di perjalanan nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang ini estimasi sekitar sejam di kapal lah. Sejam di kapal ya cepet sih, nggak gitu lama. Baru makan pop mie satu aja udah langsung nyampe gitu loh. Maksudnya ya durasinya nggak terlalu lama lah. Ya cukup untuk istirahat sebentar gitu. Nah ini kita udah di Ketapang teman-teman. Dari sini kita aku sama temanku udah rencana buat cari makanan. Jadi on the way ke Bromo nih, kita cari makan siang dulu lah. Ini udah sekitar jam 11 ya 12 waktu Indonesia Barat sih. Kalau apa namanya ya, udah keroncongan lah, udah mulai bergetar nih perut nih. Jadi kita cari nasi padang terdekat ya kan. Apa namanya nanti yang mana kita rasa cocok di situ aja dah. Kalau kita sih apa namanya sebenarnya apa aja masuk teman-teman,
Tadi kan sempat gue tanya kan di mana makanan di Banyuwangi yang asik. Oh, ini sebentar. Kita isi bensin dulu teman-teman. Pertama, sebentar Pak, saya cek dulu case-nya ada berapa nih. Oh ada. Bentar. Isi 50 deh. Ya. Oke, ini kita lanjut lagi teman-teman. Di perjalanan nih kita coba cari nasi padang terdekat nih. Udah mulai kelaparan nih. Gue sama temen gue udah kelaparan. Sekalian istirahat lagi sebentar. Kita cari nasi padang gitu teman-teman. Gimana Li? Oke. Oke. Wih, anak yatim di bawah umur 15 tahun gratis. Wow. Nah, tadi tuh di tempat kita makan siang itu apa namanya? Aku lupa record gitu, lupa record. Jadi ya itu apa namanya? Sayang juga sih, padahal obrolan kita seru tadi di apa namanya di nasi padang tadi. Kita istirahat lumayan lama di sana, sekitar hampir sejam sih. Itu over banget sih. Jadi ini kemungkinan besar kita nyampe Bromo nih malam nih teman-teman. Aman Li? Ya? Aman? Aman. Udah sekarang ini. Itu ada yang kemarin ya. Ini apa namanya kita ke Bromo nih itu dari Jimbaran ke Bromo nih itu lewat lintas selatan teman-teman. Lintas selatan nih berarti itu lewat Jember terus kita dari Jember ke utara ke arah Probolinggo gitu teman-teman. Sebenarnya kalau dari map sih lebih cepat lewat
utara ya, lewat Probolinggo, lewat Situbondo itu lebih cepat teman-teman. Selisihnya lumayan sih, bisa kalau nggak salah sejam apa gitu. Jadi tapi kita karena belum pernah nih ke Bromo dari Bali lewat selatan, jadi ya ini kita coba gitu buat pengalaman kita itu gimana sih, penasaran apa namanya lintas selatan Jawa Timur tuh kayak gimana sih gitu. Nah ini seperti inilah pemandangannya teman-teman. Jadi lintas selatan ini ternyata padat juga ya, cukup padat loh teman-teman. Nah, ini motor banyak juga. Memang siang-siang loh nih, siang-siang nih. Jam berapa kira-kira, jam 2 lah nih, jam 2. Itu cukup padat kendaraan teman-teman. Bukan cuma mobil pribadi gitu, tapi banyak truk-truk barang gitu, daerah-daerah sini nih. Terus kalau jalannya itu lempeng banget sih, maksudnya lurus aja gitu, belok tuh paling dikit, maksudnya belok kayak gini doang nih, kayak gini nih tuh, tapi abis itu lurus lagi gitu, jalannya lurus gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak banyak kendaraan pasti kita bawa bisa jadi ngantuk gitu loh. Terus kalau nggak ngantuk ya bawaannya ngebut gitu ya kan. Nah terus ini nih sebelah kiri nih, tuh dia kayak ngangkut apa tuh, kayak kayu-kayu apa itu ya, nggak tahu juga sih. Cuman daerah selatan nih banyak banget yang ngangkut kayu-kayu kayak gitu teman-teman. Itu baru salah satu truk yang kelihatan ya kan. Terus sepanjang jalan tuh banyak yang ngangkat truk itu gitu. Nah tuh banyak truk yang parkir juga tuh isinya kayu-kayu gitu loh teman-teman. Jadi kelihatannya di sini ini ya kayunya memang untuk digunakan, maksudnya bisa inilah di tebang kali ya. Nah itu tuh kayunya banyak banget di truk teman-teman. Wih, aku di belakang sih takut kejatuhan sih, lumayan mengkhawatirkan sih. Tapi ya itu inilah ya harap jangan sampai kena kayunya. Nggak lucu banget sih, nggak jadi kita ke Bromo kalau misalnya sempet kena kayu dari truk itu tuh ya kan. Tapi ya intinya sih di lintas selatan ini teman-teman itu banyak banget truk sih dari arah balik tuh kan ya kan. Hampir motor. Hampir kita kena. Jadi lintas selatan nih truk dari lawan arah sama dari arah kita itu banyak teman-teman truk gitu. Nah ini aku posisi udah mau deket Jember nih teman-teman. Ini pemandangannya cakep banget nih. Jadi jalur perbatasan mau masuk ke Jember itu cakep banget teman-teman. Jadi pohon-pohonnya banyak gitu kan, pohon-pohonnya gede-gede. Terus juga udaranya agak dingin ini. Ini agak dingin nih, kayak jadi kalau misalnya kita touring terus jaketnya nggak gitu tebel gitu kan, itu berasa dingin banget sih. Ini anginnya dingin banget sih ini gitu. Tuh sebelah kiri tuh jurang teman-teman, jangan sampai ngantuk aja sih, selesai kita sampai jatuh ke dalam ya kan, jangan sampai. Nah ini teman-teman tuh, waduh pemandangannya cakep banget Wih, mantap. Nah ini bentar lagi sih kita nyampe Jember teman-teman. Nah,
Ini ngomong-ngomong GoPro gue nih, gue beli second teman-teman. Kemarin gue lihat di marketplace ada GoPro yang jual harga 3 juta gitu. GoPro 10 ya kan, 3 juta udah plus baterai. Wah itu jackpot banget sih. Jadi kemarin temen gue nyusul cuy, buru-buru amat pak, ya kan, buru-buru. Aduh, gue juga harus ikutan ngegas juga. Padahal ini kan garis, pak ambulans, mohon maaf pak, mohon maaf, ya kan. Dia temen gue tumben nyalip ya kan. Gue mana nih, gue ditinggal ya ampun. Waduh, mana dia? Gak kelihatan lagi tuh. Nah intinya sih ya kalau misalnya nah ini nih, ini tadi kita udah sempet foto-foto di situ di Plang Jember ya kan. Kita sempet foto-foto, berhenti sebentar terus foto-foto di situ. Soalnya kita ini perdana kita lewat Jember teman-teman. Aduh ini pemandangannya cakep banget, pas lagi cuacanya cerah ya kan. Aduh ini benar-benar sih keren sih. Lintas selatan tuh keren, aspalnya juga bagus teman-teman. Ini aspalnya ini rata banget sih. Jadi kita nyaman dia nyetir riding nih nyaman teman-teman. Terus udaranya juga nggak gitu panas. Ini pas lagi nggak gitu panas sih. Di sini nggak gitu panas gitu. Nah ini kita udah di kota Jember. Nah ini nih ternyata kota Jember nih cukup padat ya teman-teman. Padatnya tuh maksud gue kayak ya banyak toko-toko lah ya, banyak toko-toko itu mungkin itu ini cuma jalur lintasnya aja ya. Mungkin kota utamanya tuh lebih padat dari ini gitu. Nah, gue juga nggak tahu juga sih. Ini gue cuma lewat lintas kotanya aja nih. Nah, tuh kan. Nah ini nih lumayan rame sih. Lumayan rame tuh. Gitu teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong soal GoPro, gue kan cek di marketplace ada yang jual GoPro 10 ya kan. Nah pas gue cek itu memang ada minusnya itu, LCD-nya itu agak ada garis-garis gitu. Cuman ya gue pikir nggak masalah lah LCD belakangnya aja gitu kan. Yang penting kan hasil recordingnya bagus gitu. Maksudnya ya ini kan nggak geternya real steady jadi stabilizernya tuh bagus gitu teman-teman. Terus ya gue belum check out ini sih media mode ya kan. Jadi buat ngevlog, motor vlog tuh perlu pakai media mode gitu teman-teman, biar sambil riding bisa sambil cerita gitu. Ini gue voice over kayak gini jadi double aja kerjanya gitu. Maksudnya ngeditnya bakal ribet gue ya kan. Nah, gue harus sambil nginget lagi gitu. Maksudnya nginget lagi kejadian yang gue record ini, yang gue rekam itu ya gue harus nginget lagi. Terus harus ya gue ceritain lagi gitu. Kalau misalnya udah ada media mode terus disambung ke GoPro ya kan,
mikrofonnya, gue tinggal cerita aja ya. Sebenarnya lebih asik pakai media mode, cuman gue lagi nyari secondnya juga sih ya kan. Belum nemu sih teman-teman. Kalau beli baru tuh lumayan mahal, soalnya sekitar di marketplace tuh sejutaan gitu loh. Ya kalau ada rezeki nanti gue check out deh, biar lebih asik ngevlognya ya kan teman-teman. Nah sekarang kondisi udah malam nih, udah malam, kita mau nyari makan. Bentar lagi kita cari makan nih teman-teman. Gue cari soto lah ya, soto yang enak. Nanti ada nih, nanti di depan ada soto apa namanya, aduh gue lupa lagi namanya apa, nanti ada deh di situ. Apa namanya, enak banget sih. Udah capek riding ya kan, udah kelaparan, disuguhin sama soto. Waduh itu the best banget sih, memang itu the best banget sih soto. Nanti nih apa namanya, tambah, jadi soto dikasih sambal yang pedes, udah gitu dikasih apa namanya, jeruk nipis, sama minumnya teh tawar panas. Udah itu the best banget sih, itu the best banget. Ini udah malam, apa namanya, kita sebenarnya udah kecapean juga sih di sini. Ini udah di luar ekspektasi kita sih, maksudnya estimasi kita tuh sebenarnya nyampe di Bromo tuh jam 5 sore teman-teman. Jadi masih bisa santuy-santuy di Bromo, di hotel. Dari kalau nyampenya sore. Nah ini kita udah kemalaman, ini terus dingin, terus lapar ya kan. Itu sebenarnya lumayan bahaya sih ya kan. Terus kita belum istirahat lagi nih. Ini sebenarnya ya tapi di sini gue masih ngerasa, nah ini gue udah nyampe nih guys, udah nyampe. Wah enak nih sotonya mbak. Soto apa? Ayam, daging, babat? Babat deh, saya babat. Bisa mix nggak? Kenapa? Bisa digabung? Bisa juga, bisa digabung, bisa. Babat sama daging bisa? Oh iya bisa, nyampur daging babat. Ya bisa. Ya. Ntar yang satu nyusul. Ya. Ada nasi? Nasi? Iya memang ada nasi. Oh dapat nasi, oke. Sip. Soto babat. Ada nasi juga tuh. Oh. Minumnya teh tawar panas nih. Minum apa nih? Nasi soto ayam tambah. Nasi soto ayam. Bentar. Aku nambah nih. Nambah? Wih. Setengah-setengah gitu. Kamu udah pengen nyemil lah yang lain-lain. Yang sate. Hah? Aku? Iya, jelas. Dagingnya juga empuk.
Cari Alfamart atau Indomaret sama ATM sama pom bensin. Indomaret seberang tuh ada. Kita cari sebelah kiri aja lah ya. Oke, ntar ya. Oke, ini tadi kita udah selesai makan teman-teman. Nah, teman kita nih mau ke Indomaret katanya. Mau ke Indomaret sekalian mau isi bensin. Nah, jadi balik lagi tadi apa namanya? Kalau riding malam nih teman-teman itu usahain. Nah, ini kita ke Indomaret dulu sebentar. Teman gue tadi ke Indomaret terus isi bensin, nggak gue record. Nah, ini sekarang kita udah mau nyampe Bromo. Hotel kita udah mau nyampe hotel kita. Ini jalannya asik sih, ini asik asli. Harusnya kita nyampe sini sore. Ini pemandangannya bakal keren banget sih. Terus jalannya kan belok-belok gitu kan. Itu asik banget buat riding, ini the best banget sih. Ini di sini nih udah malam nih kan. Gua tuh udah kedinginan banget. Terus gua udah pakai sarung tangan. Tapi sarung tangan motor gua tuh yang jarinya kebuka ya kan. Jadi di sini gua harus ngegrip handle handle gas motor gua. Itu udah apa gimana ya, kayak beku, tangan gue tuh beku di sini tuh, kayak kena angin Bromo ya kan, itu beku. Ini gue tuh hebat juga sih, masih bisa ngegas sebenarnya. Cuman apa ya, kayak aduh ini tuh dingin banget teman-teman. Berapa derajat dah nih? Dingin banget luar biasa teman-teman. Nah, ini kita udah mau nyampe hotel. Ini tinggal lurus. Nah, ini udah nyampe teman-teman. Rio. Oke. Oke. Muat satu doang. Bisa, berdua. Cukup. Oh lah, dingin banget. Perjalanan dari mana? Dari Bali, Pak. Dari Bali nih? Iya. Kamu masuk dulu lah. Berdua ya? Berdua. Tadi saya nggak bisa ngangkat teleponnya soalnya belok-belok jalannya. Iya, benar. Hari? Dingin banget nih. Mau langsung dari sekarang? Enggak. Mas? Ya. Tak bawa barang dulu? Guys, akhirnya sampai juga kita di Bromo nih. Ini villa kita. Kita tidurnya di atas. Nanti kita review kamarnya besok aja lah. Besok aja, hari ini udah teler. Oke guys, sampai ketemu besok ya.